Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu ketua umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ
Ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan dengan adanya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan ataupun komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan, Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang, lagaknya di depan sopan dan sederhana, sejak dari Solo 2012 dulu. Nah, biasanya orang kalau bilangnya lemah lembut, manis, sopan, itu dulu sebelum jadi, setelah jadi kebalikannya 180 derajat terbuktikan. Ya, kasihan sakit hatimu gak sembuh-sembuh ya. Makanya kamu insaf, sebab sakit hatimu itu sebab azab dari Allah. Ya, tapi gak apa-apa, resign aja. Ya, itulah model semua palsu, andalannya tiada ilmu mulia lain, jujur dan terpercaya. Kita kecolongan, PDIP harus tanggung jawab. Ya, sejak saya kecil sudah mendengar di Jawa ada istilah orang yang pandai tipu menipu tanpa terasa yang kena tipu, namanya gelembung Solo. Ya, so tau loh, berita di medsos jangan terlalu dipercaya deh, karena semua orang bisa bikin berita seenak perutnya sendiri. Kalau berita dari TV-TV resmi dapat TV One, Metro TV, ATV, Kompas, TV, biar boleh dipercaya, jadi orang cerdas lah. Ya, setuju, tambah lagi dendaman sejak Anies, bahan ijazah palsu jadi dozolim sama Anies. Nah, makanya 2029 pilih Amis Rais atau Rocky GR atau Refli Haron ataupun Said Dulu atau Rizik S atau Ikrar Nusabang. Mereka orang-orang hebat ya. Siapa salah ajukan fit and proper test ya seyogyanya dilakukan, malah diabaikan gara-gara tampang lugunya yang dikira jujur. Nah, sekarang kunyah akibat berharap berlebih menjadi lebih baik. Rakyat sejahtera, adil, makmur, dan sentosa. Rakyat tetap saja jadi sasaran dan bahkan gelundung akibat tekanan ekonomi dan Pangutan makin nanjak, tak lelah diacak-acak simul. Lega sudah. Utang segunung bikin bingung pengganti. Alih-alih naik pajak ditambah sejenisnya. Rakyat menggeliat, tetap bilang ada boleh apa boleh buat. Mul sukses buat rusak biar publik merasa diramu bisa atasi padahal gali utang. Ya. Nah, ayo Prabowo ambil tindakan tegas, nunggu apa lagi? Jangan sampai kecolongan. Kalau memang sudah tahu daripada menyesal belakangan. Yang penting kita rakyat Indonesia bersatu, lain pilihan itu biasa. Setelah pemilu kita rakyat Indonesia harus berlapang dada. Kalau pilihannya kalah, insya Allah kita tidak bisa diprovokasi oleh pihak manapun, terutama pihak asing yang tidak suka Indonesia bertambah maju. Nah, mari kita dukung siapapun presiden yang terpilih agar negara kita Indonesia cepat bertambah maju demi untuk generasi penerus bangsa yang di dalamnya demi anak cucu kita, rakyat Indonesia. Nah, ada kelompok yang sangat berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Justru kelompok tersebut yang kena cap negatif oleh rakyat di Indonesia. Nah, sekarang kelompok tersebut buat cara baru dengan bekerja sama dengan media luar negeri untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi sayang, rakyat Indonesia sangat menyayangi dan melihat langsung hasil kinerja Pak Jokowi yang sangat luar biasa membangun negara Indonesia ini. Nah, bagi yang percaya berita tersebut, sangat kelihatan bodohnya. Orang itu dan orang yang seperti itu paling mudah diprovokasi. Ya, hanya orang-orang yang punya IQ 58 dan bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Nah, ambisi kelompok yang kalah pilpres sangat besar sekali, presiden ataupun wakil presiden yang sah dan susah dilantik. Tapi kelompok yang kalah capresnya kok masih bisa belum over. Sampai sekarang ada apa bro? Ya sekarang mau ikut bangun negaranya sendiri atau mau mengganggu terus pemerintah yang sah. Ingat bro, pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu nantinya untuk anak cucu kita, generasi penerus rakyat Indonesia. Nah, ada kelompok yang sangat berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi tapi selalu gagal. Justru kelompok tersebut yang kena cap negatif oleh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kelompok tersebut buat cara baru dengan bekerja sama dengan media luar negeri untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi, sayang rakyat Indonesia sangat menyayangi dan melihat langsung hasil kinerja Pak Jokowi yang sangat luar biasa membangun negara ini. Nah, bagi yang percaya berita tersebut sangat kelihatan bodohnya. Orang itu dan orang yang seperti itu paling mudah diprovokasikan. Ya. Nah, pintu tutup rapat-rapat untuk dinasti Mulyono. Jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik. Segala macam cara dihalalkan. Ya. Makanya karena kepandaiannya masuk dominasi dunia walau juara 3 tidak menutup kemungkinan. Fufu Fafa adalah penerus Piala Mulyono perunggu, bukan tidak mungkin Fufu Fafa perang. Nah, ada kelompok yang sangat berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi selalu
gagal, justru kelompok tersebut yang terus-terus jatuh. Nah, bukan pikiran dengan jernih dan berpikiran maju. Jangan terpengaruh oleh provokator demi kemajuan negara dan demi untuk masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Dan di dalamnya, demi untuk masa depan anak cucu kita. Kita sebagai rakyat harus mendukung program pemerintah siapapun presiden yang terpilih. Dan jangan kita dukung partai dan kelompok orang-orang yang sakit hati yang sudah kelihatan jelas. Ya, selalu buat gaduh dan nantinya bisa menghambat pembangunan di segala bidang yang dikerjakan oleh pemerintah. Ambisi kelompok yang kalah pilpres sangat besar sekali. Presiden ataupun wakil presiden yang sah dan sudah dilantik, tapi kelompok yang kalah capresnya kok masih belum bisa move on sampai sekarang. Ada apa, bro? Ya. Yang penting kita rakyat Indonesia bersatu. Lain pilihan itu biasa. Setelah pemilu kita rakyat Indonesia harus berlapang dada. Ya. Prabowo mestinya tegas lengserkan Gibran, jauhi Jokowi dan fokus bangun negeri. Dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini, pemimpin negara juga tenang. Yang gak ada yang pilih Gibran sampai kapanpun. Keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di mata masyarakat. Nah, Gibran dipecat saja, masih banyak anak muda cerdas, waras dan etikanya tinggi dibanding dia. Ya, Gibran itu bahasa Indonesia saja nggak paham, bahasa Inggris pun tidak bisa, tanpa teks padahal sekolahnya di Australia. Begitulah pengakuannya. Jangan gampang percaya, fitnah bertebaran. Sekarang bukan pakar politik, tapi banyak juga yang jadi dukun politik, artinya prediksi atau ramalan-ramalan politik. Nah, fitnah apa nih? Masih belum yakin atau nggak nyadar kualitas Gibran. Kalau disamakan dengan anak-anak SD, mungkin Gibran lebih cerdas. Dia hanya punya kelebihan anak seorang presiden pada saat pilpres. Ya. Ada kelompok yang sangat berusaha juga untuk ambisi kelompok yang kalah pilpres sangat besar sekali. Presiden ataupun wakil presiden yang sah dan susah dilantik, tapi kelompok yang kalah terus. Ya, secepatnya DPR melengsarkan Gibran. Rakyat sudah nggak percaya lagi dengan Gibran. Tidak perlu persetujuan DPR, cukup ketua atau presiden yang mencopot wakilnya saja. Ya. Negara akan hancur dan tumbuh baru yang lebih baik setelah hancurnya para pejabat zalim. Nah, ingat-ingatlah pejabat, ingat-ingatlah menteri. Negara-negara luar ingin mengadu domba pemerintahan. Negara-negara luar tak mau negara kita maju. Nah, kita juga berdoa semoga Tuhan memberikan pemimpin yang amanah. Semoga cerdas, santun, punya karakter jujur dan tidak pembohong. Ya. Kalau acuan calon presiden cuma elektabilitas yang dipakai para lembaga survei yang disponsori pemilik modal tanpa kapasitas yang ampuni, maka jangan harap negeri ini akan jadi negara maju dan bermartabat. Nah, selagi pemerintah sebagai panitia pemilu dan sebagai wasit belum bisa adil dalam bekerja untuk pemilu, maka jangan harap hasil pemilu akan bisa melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Ya. Negara ini bukan milik rakyat Indonesia, tetapi milik keluarga, milik yang berkuasa. Kita tunggu kehancuran rakyat kecil menjerit. Nah, politik Jokowi ketahuan curang kepada Prabowo. Mau dijatuhkan Jokowi diganti Gibran, Prabowo marah dan tangkap saja si Jokowi. Ya. Melihat kebohongan dan kelicikan yang dilakukan selama satu, tidak mustahil PS akan dijegal. Macan Asia, mudah-mudahan keberanian, kebaikan dan kebenaran dan mampu menjauhi kecurangan, kelicikan, kemunafikan, kezaliman dan mampu menyingkirkan kepada yang mau menyingkirkan PS. Ya. Jokowi membangun bukan berprestasi karena uang hutang, membangun itu hasil karena sesuatu yang menghasilkan dari sumber daya alam. Oke teman-teman, demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan jangan lupa ditonton. Terima kasih.